Kaisar Iblis Harimau Putih menghela nafas dan berkata, ini benar-benar gadis yang ramah. Ini membuatku merasa tidak enak pada lelakiku. Apapun yang kamu lakukan, kalian berdua bisa melakukannya bersama-sama. Tang San tersenyum dan berkata, kalau begitu biarkan keduanya pergi bersama. Kami adalah tim terbaik, tim juara dari turnamen ganda pengadilan leluhur. Kaisar Iblis Harimau Putih tersenyum acuh tak acuh dan berkata, aku akan memberitahumu apa celahnya nanti. Di depan Kaisar, jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, semuanya sia-sia. Ikutlah denganku. Kaisar Iblis Harimau Putih membawa Tang San dan Xiao Mei keluar dari ruang kerja, menaiki tangga, dan berjalan ke lantai yang lebih tinggi di Istana Harimau Putih. Meskipun dia tidak tahu kemana dia pergi, Tang San hanya punya waktu untuk mengamati istana lebih banyak. Hiasan di Istana Harimau Putih hanya memiliki dua warna, putih dan hitam. Tetapi dua warna sederhana ini, dengan pola dan lokasi yang berbeda, itu membawa rasa kemewahan yang sangat mulia. Lantai dan dinding terbuat dari batu putih dan hitam, dipoles hingga sangat halus. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa batu-batu putih itu masih memancarkan lingkaran cahaya putih samar dan melepaskan energi murni. Jelas, ini hanya batu hias, yang sudah sangat berharga. Di sepanjang tangga, mereka naik ke atas, dan Kaisar Iblis Harimau Putih besar membawa mereka ke depan dua pintu yang terbuka. Pintunya serba putih, namun dihiasi garis-garis hitam. Garis-garis kedua pintu itu simetris, aneh dan indah. Ini adalah tingkat tertinggi Istana Harimau Putihku. Aku biasanya bahkan tidak memiliki pelayan di sini. Sebagian besar waktu, aku adalah satu-satunya di Istana Harimau Putih. Ini adalah kesedihan karena tidak memiliki klan. Kaisar Iblis Harimau Putih besar berkata dengan ringan. Ya, sejak memasuki Istana Harimau Putih, baik Tang San maupun Xiao Mei tidak pernah benar-benar melihat keberadaan lain. Tampaknya Kaisar Iblis Harimau Putih sendiri adalah satu-satunya di istana besar ini. Apakah Kaisar selalu hidup dalam keadaan kesepian seperti itu? Tang San tiba-tiba mengerti mengapa dia dapat dengan mudah membujuk orang ini. Yang benar-benar meyakinkannya mungkin bukan keabadian, tetapi kasih sayang keluarga. Kaisar Iblis Harimau Putih melangkah maju dan mendorong dua pintu di depannya. Tiba-tiba, napas yang kuat datang dari dalam. Aura es membuat mereka menggigil dengan cerdas. Dunia di dalam pintu berwarna putih. Tidak ada warna hitam di sini. Tetapi ketika Kaisar Iblis Harimau Putih besar melangkah ke pintu, Tang San dan Xiao Mei menemukan bahwa mereka telah kehilangan indera napasnya. Tang San segera menyadari apa, di dalam pintu ini, ternyata pesawat terpisah. Pintu ini adalah bidang Weixin, jalan untuk mengapresiasi dan membaca puisi-puisi kuno. Ternyata tidak hanya Kaisar Iblis Rubah Surgawi yang memiliki taman neraka, tetapi Kaisar Iblis Harimau Putih juga memiliki alam rahasianya sendiri. Masuk, suara Kaisar Iblis Harimau Putih besar datang. Tang San memegang tangan Xiao Mei dan berjalan ke pintu. Saat mereka melangkah ke gerbang, mereka semua merasakan seluruh tubuh mereka tegang, seolah-olah ada kekuatan yang menarik mereka, dengan paksa menarik mereka ke gerbang dan langsung menuju ke kedalaman. Dikelilingi oleh aura aneh, saat berikutnya, niat membunuh Shen Leng tampaknya menyebar ke seluruh dunia. Ini adalah dunia putih. Di dunia putih ini, tidak ada es dan salju, tetapi segala sesuatu di sekitarnya berwarna putih. Tanahnya putih, gunungnya putih, bahkan tanamannya juga putih. Begitu banyak orang kulit putih membuat seluruh dunia tampak sedikit tidak alami. Kaisar Iblis Harimau Putih besar tidak jauh di depan, tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, ini adalah duniaku. Aku menamakannya Baiyu, dan aku di sini berkali-kali. Aura pembunuhku dipelihara di sini. Pesawat adalah apa yang aku temukan secara tidak sengaja. Semuanya di sini sangat aneh. Fitur terbesar dari pesawat itu sendiri adalah stabilitasnya. Selain itu, ia dapat memurnikan energi apapun. Bagiku, aura pembunuh adalah akarnya, jadi aku terus memurnikan aura pembunuhku di sini. Setiap kali pembunuh aura terisi, setelah pemurnian di sini, aura pembunuhku akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sampai aku menjadi kaisar, itu karena sublimasi aura pembunuhku. Jadi, meskipun ini adalah posisiku, adil untuk bertarung di sini, tapi itu tidak akan memberkati kekuatanku. Tang San diam-diam merasakan aura di domain putih, tentu saja, ketika dia mengirimkan auranya sendiri,
sepertinya ada kekuatan aneh di pesawat yang akan menyedot dan menarik aura yang dia lepaskan, dan kemudian beberapa napas ini disaring dan diberi makan kembali. Napas telah mengalami beberapa perubahan, seperti yang dikatakan Kaisar Iblis Harimau Putih, dimurnikan. Ini tempat yang bagus. Jika kamu terus berkultivasi di sini untuk memurnikan darahmu sendiri, itu pasti akan membuat kekuatan darah lebih kuat. Ini seharusnya menjadi rahasia yang sangat penting dari Kaisar Iblis Harimau Putih, tetapi sekarang telah dibuka untuk dirinya sendiri dan Xiao Mei. Kaisar Iblis Harimau Putih besar memandang Tang San dan berkata, "Datanglah ketika kamu siap, jangan mengecewakanku. Biarkan aku melihat, kepercayaan dirimu ingin membawaku keluar dari dunia ini di masa depan. Bersamaku, kamu bisa melepaskannya. Bahkan Kaisar tidak akan bisa menghancurkan pesawat domain putihku." Oke, Tang San mengangguk. Dia melepaskan tangan Xiao Mei dan tersenyum pada Xiao Mei, "Aku akan melakukannya sendiri. Tempat ini membuatku merasa sangat baik, dan aku juga ingin melihat di mana batasku saat ini." Melihat matanya yang cerah, Xiao Mei tidak banyak bicara, hanya mengangguk ringan, memberinya tatapan bersorak, dan kemudian melangkah ke samping. Kaisar Iblis Harimau Putih besar tersenyum sedikit, "Aku pikir kamu benar-benar ingin berlindung di belakang cucuku. Kamu masih laki-laki." Tang San juga tersenyum, "Stimulasi tidak berguna bagiku. Maaf, aku bersiap untuk memulai." Saat berbicara, Tang San mengambil langkah kecil ke depan, hanya langkah kecil sederhana ini, di belakangnya, roda cahaya keemasan sudah bersinar. Di tengah roda cahaya, aura kacau putih susu muncul dari Kaisar Perak Biru. Segera, di dalam roda cahaya, hitam dan putih dipintal benangnya, menyebabkan seluruh aura Tang San mengalami perubahan besar. Mungkin karena pengaruh Chaos Ki, Baiyu sedikit menggoyangkan keningnya. Kaisar Iblis Harimau Putih besar juga terkejut, dan secara tidak sadar menggunakan akal ilahinya untuk mengendalikan domain putih, memberikan beberapa penekanan. Pada saat inilah Tang San bergerak. Cahaya perak berkedip hampir seketika, dan dia sudah berada di depan Kaisar Iblis Harimau Putih besar. Armor emas juga menutupi seluruh tubuhnya hampir seketika. Tangannya dipisahkan oleh sisi tubuhnya, dan 5 cakar emas besar muncul keluar langsung dengan berani meraih Kaisar Iblis Harimau Putih besar. Garis keturunan Super Jin Meng. Aura garis keturunan Jin Meng yang membara ditambah berkah dari Kaisar Perak Biru Chaos Yin Yang, kekuatan tertinggi ditambah ketajaman tertinggi ditambah Yin dan Yang tertinggi. Dalam sekejap, semangat dan energi Tang San telah terangkat hingga batasnya. Mata Kaisar Iblis Harimau Putih meledak menjadi cahaya, tetapi alih-alih menolaknya secara langsung, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan harimau. Kesadaran yang menakutkan meledak hampir seketika, dan bergegas menuju tubuh Tang San seperti badai. Tetapi pada saat ini, serangan yang tampaknya menyatukan Tang San menghilang dengan tiba-tiba. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Kaisar Iblis Harimau Putih besar, matanya masih bersinar terang, jelas tidak terpengaruh oleh auman harimau Kaisar Iblis Harimau Putih besar. Pada saat yang sama, dari perut bagian bawahnya, menara waktu dan ruang muncul dan melayang ke dadanya. Lingkaran putih susu menutupi tubuh Kaisar Iblis Harimau Putih besar, membuat kecepatan putarannya terasa lebih lambat. Sepasang cakar tajam jatuh dengan keras dan jatuh tepat di belakang Kaisar Iblis Harimau Putih. Tetapi pada saat ini, Tang San sepertinya merasakan sesuatu, dengan paksa menarik kekuatannya, cahaya putih di menara waktu dan ruang tiba-tiba berubah menjadi perak, dan pada saat berikutnya, dia menghilang ke dalam kehampaan lagi. Saat dia menghilang, 2 cahaya putih terang menyapu tempat dia berada sebelumnya, seperti 2 pisau guilotin besar. Kemanapun dia lewat, udara meledak, dan gelombang cahaya yang terdistorsi dengan keras meletus di ruang domain putih. Aura pembunuh yang menakutkan itu bahkan membuat tubuh Xiao Mei kaku di kejauhan. Itu adalah sepasang sayap besar, dan napas tajam yang dibawa oleh saat sayap putih muncul tampaknya merobek seluruh dunia. Jika Tang San tidak berkedip cepat, dia akan menghadapi dampak dari sepasang sayap ini. Pada saat ini, dia sudah muncul di sisi lain, dan dia hanya bisa melihat profil Kaisar Iblis Harimau Putih besar, dengan senyum tipis di wajahnya. Pada saat yang sama, Tang San melihat bahwa seberkas cahaya mengembun di dada Kaisar Iblis Harimau Putih besar. Itu adalah kelompok cahaya hitam, tetapi di sekitar kelompok cahaya hitam, ada lapisan cahaya putih. Itu terlihat seperti lubang hitam kecil, sangat aneh. Dan ketika kelompok sinar cahaya ini muncul,
ruang di sekitar tubuh Kaisar Iblis Harimau Putih Besar terdistorsi dengan keras, membuatnya terlihat sangat aneh. Hati Tang San menegang, Penglong berubah menjadi dua sayap dan melesat keluar, dengan kepakan yang kuat, mendorong tubuhnya untuk mundur dengan cepat. Alih-alih menggunakan transformasi merak untuk transmisi. Tetapi pada saat ini, seluruh dunia tampaknya dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura pembunuh yang tak terlihat berubah menjadi bentuk. Dalam kesadaran Tang San, tampaknya seluruh ruang telah berubah menjadi Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, di belakang dia adalah bola cahaya hitam, tetapi telah menjadi latar belakangnya sendiri, dan aku tidak tahu berapa kali diperbesar. Apa gelombang energi yang kuat? Tang San menghirup udara dingin. Ini adalah Kaisar, dan itu benar-benar layak menjadi Kaisar. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak menahannya, distorsi seluruh ruang membuat waktu dan ruang Tang San dikendalikan oleh menara waktu dan ruang semua disegel di depannya, tidak dapat menghasilkan lagi. Tapi niat membunuh yang besar itu benar-benar terkunci padanya, seolah-olah seluruh dunia akan menenggelamkannya. Tang San seperti nyamuk yang terperangkap dalam jaring laba-laba, tetapi dia tidak bisa bergerak di udara. Jika hanya seperti ini, maka kamu benar-benar mengecewakanku. Suara Kaisar Iblis Harimau Putih terdengar. Saat itu, di bawah serangan diam-diam Tang San, bahkan jejak kesadaran ilahinya dicegat. Tetapi pada saat itu, salah satunya karena insiden itu terjadi secara tiba-tiba, dan yang lainnya karena di Istana Harimau Putih, jika dia bergerak, napasnya mungkin akan keluar. Saat ragu-ragu itulah yang dimanfaatkan Tang San. Namun, di sini, di wilayah putih ini, dia dapat menunjukkan kekuatannya dengan tidak hati-hati. Kekuatan langit dan bumi benar-benar dilepaskan. Tang San berbalik dengan susah payah, menghadapi bola cahaya hitam yang tampaknya secara bertahap meluas di depan matanya, tetapi matanya sangat tenang. Detik berikutnya, lingkaran cahaya aneh muncul darinya, langsung menutupi medan perang. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tertegun sejenak, dan kemudian dia hanya merasakan perasaan aneh tiba-tiba muncul, energi dan darahnya yang tak terbatas tiba-tiba berfluktuasi, dan rohnya juga muncul kesurupan untuk sesaat. Bola cahaya hitam yang telah sepenuhnya menutupi Tang San tiba-tiba menjadi tidak stabil dan berfluktuasi untuk sesaat. Pada saat ini, sayap Tang San tiba-tiba mengepak di belakangnya, transformasi Penglong lahir secara ekstrim, dan dia mundur seperti kilat. Dia baru saja melepaskan diri dari genggamannya. Ini adalah ranah baik dan buruk untuk Tianhu. Suara Kaisar Iblis Harimau Putih Besar penuh kejutan. Meskipun dia sudah tahu bahwa Tang San memiliki banyak kemampuan garis keturunan, dia tidak pernah membayangkan bahwa Tang San memiliki domain baik dan buruk yang bahkan Kaisar Iblis Kristal tidak dapat menirunya kembali. Ini benar-benar terlalu sulit dipercaya, kamu harus tahu bahwa bidang baik dan buruk adalah kemampuan yang hanya dapat dimiliki oleh transformasi Tianhu setelah berkultivasi ke tingkat dewa. Bahkan di klan Tianhu, hanya para murid dengan bakat paling menonjol yang dapat mempelajarinya. Dan Tang San, seorang manusia, tanpa darah dari klan rubah surgawi, bahkan menggunakan kemampuan ini, seolah-olah klan rubah surgawi yang kuat membantunya. Tubuh Tang San mundur, cahaya kemasan mekar di dahinya, dan kekuatan indera ilahinya langsung meningkat tajam. Saat melepaskan diri, dia juga melepaskan diri dari kunci. Dia tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan beberapa keterampilan nyata hari ini, dia mungkin tidak akan mampu menghadapi Kaisar Iblis Harimau Putih yang hebat ini. Menggenggam dari kehampaan, cahaya kemasan meledak dari antara alis, cahaya trisula emas dan bayangan mengembun, dan sosok emas besar juga bangkit dari belakang Tang San, berubah menjadi hantu dewa laut emas yang cemerlang. Dalam sekejap, aura Tang San melonjak, dan kekuatan pencegah yang tak terlihat itu membuat Kaisar Iblis Harimau Putih Besar merasa seolah-olah dia sedang menghadapi keberadaan yang tak terkalahkan, dan auranya tiba-tiba mandek. Trisula emas menembus ke depan, dan ribuan sinar cahaya keemasan melesat keluar, dan kemudian berkumpul menjadi satu untaian di udara, langsung menuju Kaisar Iblis Harimau Putih Besar untuk menikam. Ribuan orang menyebutnya, salah satu keterampilan magis Tang San. Meskipun dia belum memulihkan kultivasinya di tingkat Raja Dewa, tetapi dengan kembalinya kultivasinya di tingkat Dewa, dia telah dapat menggunakan kemampuan kuat sebelumnya seperti lengan. Mata Kaisar Iblis Harimau Putih berkedip, dan cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul, menyeberang ke salib di udara, dan langsung bertemu dengan dampak yang ditunjukkan oleh ribuan orang. Ledakan, raungan keras bergema di langit, emas dan putih memercik pada saat yang sama, tetapi setelah ledakan,
ada beberapa cahaya keemasan yang keluar dari cahaya putih tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, dan langsung jatuh ke arah Kaisar Iblis Harimau Putih. Kaisar Iblis Harimau Putih sedikit mengernyit. Ini adalah peran dari dua domain kutub baik dan buruk. Keberuntungan dan nasib buruk menarik kedua sisi pada saat yang sama, dan mereka mempengaruhi medan perang sepanjang waktu. Niat membunuh dimuntahkan, menelan cahaya keemasan, sayap di belakang Kaisar Iblis Harimau Putih tiba-tiba mengepak, dan niat membunuh yang mengejutkan ditembakkan lagi, menutupi seluruh medan perang. Ada kesenjangan besar di ranah kultivasi antara kedua belah pihak, secara relatif, pengaruh dua kutub pada Kaisar Iblis Harimau Putih jauh lebih kecil. Seberapa kaya pengalaman pertempuran Kaisar ini, dia tahu betul apa dukungan terbesar Tang San sekarang. Oleh karena itu, dia secara langsung memblokir dampak pada ruang dan waktu dengan domain 7 pembunuhannya sendiri, dan meminimalkan efek menara ruang dan waktu. Cahaya putih yang intens tiba-tiba meledak dari mata Kaisar Iblis Harimau Putih besar. Bekerja sama dengan 7 domain pembunuhan, dia secara paksa melepaskan diri dari tekanan nafas Dewa Laut. Dalam sekejap, dia meluncurkan serangan lagi. Cahaya putih yang menakutkan terjalin di udara menjadi bilah cahaya yang sangat tajam, dengan niat membunuh yang tak tertandingi, terbang lurus ke arah Tang San. Tang San mendarat dari udara, menjaga kakinya di tanah, dikelilingi oleh trisula emas di tangannya, sebuah lingkaran cahaya melayang keluar. Adegan aneh tiba-tiba muncul, ketika bilah cahaya putih melesat ke lingkaran cahaya, bilah cahaya menghilang dalam sekejap, dan menghilang tanpa jejak di udara, bahkan tanpa dampak sedikitpun. Bahkan Kaisar Iblis Harimau Putih besar tidak bisa tidak terpana oleh adegan ini, kesadarannya mengendalikan penonton, tetapi dia tidak tahu bagaimana serangannya menghilang. Melihat sinar cahaya ditelan oleh lingkaran emas, Kaisar Iblis Harimau Putih besar tiba-tiba merasakan krisis di hatinya. Tubuhnya berhenti di udara, dan 7 domain pembunuhan tiba-tiba pulih. Diserahkan ke arah Tang San. Bisakah kamu meredakan serangan energi, dan dapatkah kamu meredakan kesadaran? Tang San memberinya jawaban dengan tindakan praktis, ya. Lingkaran emas meluas, dan dampak spiritual yang kuat dari Kaisar Iblis Harimau Putih besar menghilang seperti lembu lumpur yang memasuki laut. Segera setelah itu, lingkaran cahaya emas itu tampak membesar saat mendekati Kaisar Iblis Harimau Putih besar. Kaisar Iblis Harimau Putih mengepakkan sayapnya di belakang punggungnya, mencoba melarikan diri. Namun, dia hanya merasa bahwa dalam sekejap mata, lingkaran emas sudah ada di tubuhnya, dan kekuatan pengikat yang kuat menyusut seketika, benar-benar menahan tubuhnya. Kaisar Iblis Harimau Putih besar terkejut, kemampuan macam apa ini? Dengan kesenjangan yang begitu besar dalam kultivasi antara kedua belah pihak, Tang San mampu menjebaknya. Ini sungguh luar biasa. Namun, faktanya ada di depannya, dan dia tidak tahan untuk mempercayainya. Melihat itu, trisula Dewa Laut Tang San telah terangkat dari udara tipis, dan cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba meledak, menembak lurus ke arahnya, tetapi pada saat ini, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari belenggu lingkaran emas. Badai yang tidak pasti, keterampilan sihir kontrol terkuat Dewa Laut. Jika begitu mudah untuk membebaskan diri, bagaimana Tang San menakut-nakuti Dark Great Demon Emperor? Meskipun Kaisar Iblis Harimau Putih berperingkat di atas Kaisar Iblis Kegelapan, itu hanya satu tempat di belakang. Pada awalnya, Tang San melepaskan badai tidak pasti hampir dengan mengorbankan nyawanya, menakuti Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan. Pada saat ini, dia telah menjadi dewa, dan dia tidak perlu berkorban terlalu banyak, dan badai tak tentu ini pada dasarnya mendekati level aslinya. Namun, basis kultivasinya saat ini masih sangat enggan untuk menampilkan badai tidak pasti, dan kesadaran spiritual serta energinya sendiri juga sangat terkuras. Membunuh, Kaisar Iblis Harimau Putih mengeluarkan teriakan keras, dan cahaya putih di matanya sangat intens. Aura pembunuh diri sendiri seperti zat, dan berubah menjadi lapisan film ringan yang menutupi dirinya. Bukan pertahanan, tapi mekar habis-habisan. Ini adalah celah antara Kaisar Iblis Harimau Putih besar dan Kaisar Iblis Besar Iblis Gelap. Dalam menghadapi krisis, Kaisar Iblis Harimau Putih besar berpikir tentang bagaimana cara keluar untuk membunuh lawan, tetapi reaksi pertama Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan pada saat itu adalah ketakutan. Ledakan, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak menjadi hujan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya di udara, dan Kaisar Iblis Harimau Putih besar secara langsung terkena dampak dan terbang terbalik, terbang ratusan meter dan menghantam tanah. Tang San juga terengah-engah,
cahaya trisula emas yang dipadatkan kembali di tangannya jelas sangat redup. Hanya pada saat inilah lingkaran emas di tubuh Kaisar Iblis Harimau Putih Besar perlahan menghilang. Cahaya keemasan dan bayangan di punggung Tang San menjadi padat kembali, dan kesadaran yang dikonsumsi dengan cepat pulih. 8 jejak garis keturunan di tubuhnya mengelilingi Kaisar Perak Biru Chaos, meledak dengan kecemerlangan yang aneh, menyebabkan dia pulih dan berakselerasi. Namun, konsumsi 2 skill magis Uncertain Storm dan Desperate Throwing masih sangat besar, dan masih membutuhkan waktu untuk pulih. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar melompat pada saat berikutnya setelah menyentuh tanah, dan kejutan di matanya tidak memudar. Peringkat ke-10, Tang San hanya peringkat ke-10. Dengan kekuatan peringkat ke-10, dia mampu menjatuhkan dirinya sendiri. Meskipun dia tidak benar-benar terluka, dia masih merasakan ancaman besar pada saat itu. Dia bahkan merasakan pukulan terakhir Tang San tidak menggunakan semua kekuatannya dalam satu pukulan, kalau tidak aku mungkin terluka. Warisan macam apa yang dia terima? Warisan ini benar-benar terlalu kuat. Jika dia berada di peringkat yang sama dengan dirinya, dengan serangan seperti itu barusan, dia mungkin akan jatuh. Hal yang paling menakutkan adalah lingkaran-lingkaran cahaya emas, yang tidak dapat dihindari atau dilawan oleh kultivasinya. Ini benar-benar menakutkan sampai ekstrim. Namun, pikiran ini muncul di benaknya dalam sekejap, dan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar segera bereaksi. Dia menemukan bahwa Tang San sekarang dikonsumsi berlebihan. Betapa kaya pengalaman tempurnya, dia menyerang dan membunuh Tang San dalam sekejap tanpa jeda sesaat. Sayap mengepak di belakangnya, dan 7 domain pembunuhan langsung mengunci Tang San, dan 7 niat membunuh besar langsung berubah menjadi serangan, memblokir semua rute menghindar Tang San, menyusut ke dalam, mencekik. Kali ini, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menggunakan sekitar 30% dari kekuatannya. Tentu saja dia bisa melihat bahwa Tang San menggunakan garis keturunan super saat ini, dan baju besi yang diubah dari Jin Meng memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Jadi dia juga ingin mencoba bagaimana pertahanan Tang San. Menghadapi pencekikan 7 niat membunuh, Tang San tidak panik, lingkaran cahaya lain keluar dari tubuhnya, masih putih. Di mana lingkaran cahaya itu lewat, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tiba-tiba merasakan kejutan. Karena dalam persepsinya, Tang San tampaknya telah menjadi bagian dari domain 7 pembunuhannya saat ini. Bahkan 7 aura pembunuh yang dia keluarkan tampaknya telah kehilangan target. Dialah yang menggunakan indera spiritualnya untuk secara paksa mengunci Tang San, dan 7 niat membunuh menyerang Tang San lagi. Tetapi pada saat ini, kecepatannya jauh lebih lambat. Sosok emas Tang San berkedip di tempat, karena dia diblokir oleh 7 domain pembunuhan, dan dengan celah besar dalam kultivasi, efek menara waktu dan ruang dilemahkan oleh sebagian besar. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia masih tidak bisa menghindari semuanya. Masih 4 aura pembunuh menimpanya. Apa yang membuat Kaisar Iblis Harimau Putih Besar sedikit bingung adalah bahwa, menghadapi serangan seperti itu, Tang San tidak menggunakan trisula emas yang jelas sangat kuat untuk melawan, tetapi melawan dirinya sendiri dengan pedang tajam transformasi Jin Meng dan dirinya sendiri. Kultivasi macam apa Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, bahkan jika itu hanya 30% dari kekuatan serangannya, tubuh Tang San masih jatuh di udara, dan ada banyak retakan di baju besi emasnya. Namun, kejutan di hati Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menjadi lebih kuat saat ini. Dia tahu seberapa kuat serangannya. Kesenjangan antara basis kultivasi kedua belah pihak sangat besar, menurut pendapatnya, jika dia menderita serangannya sendiri, bahkan jika dia tidak dapat secara langsung kehilangan efektivitas tempurnya, setidaknya itu harus dapat memecahkan baju besi di tubuhnya, dan bahkan membuatnya sedikit terluka. Tetapi ketika niat membunuh itu turun ke Tang San, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menemukan bahwa, dipengaruhi oleh domain baik dan buruk, meskipun serangan ini masih bisa mengenainya, mereka mengenai posisi dengan pertahanan terkuat, terutama berfokus pada depan dan belakang. Meskipun armor Jin merusak, itu masih jauh dari kerusakan total. Dan roda ringan di belakang Tang San berputar dengan cepat, dan baju besi itu masih diperbaiki dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan kata lain, setelah menerima pukulan 30% dari kekuatan serangannya, anak ini tidak terluka. Serangkaian pertarungan ini memberi Kaisar Iblis Harimau Putih Besar penilaian intuitif pada Tang San apakah itu menyerang, bertahan atau mengendalikan, dia telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Jelas lebih kuat dari rata-rata Raja Iblis Besar.
Itu juga jauh lebih kuat daripada saat Xiao Mei melakukan pembekalan sebelumnya. Kamu tahu, Tang San baru saja menyelesaikan malapetaka. Selain itu, dia menyelesaikan malapetaka di bawah pengawasan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Baru memasuki peringkat ke-10, dia bisa mencapai kekuatan tempur seperti itu. Jika ini memberinya cukup waktu untuk tumbuh, seberapa kuat itu? Dan tepat pada saat ini, Tang San menyeringai pada Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, tidak tahu kapan, trisula emas di tangannya telah menjadi padat lagi. Lingkaran kiri, lingkaran kanan, lingkaran sebelumnya, lingkaran berikutnya. Lingkaran-lingkaran cahaya emas bergoyang lagi, dan terbang lurus menuju Kaisar Iblis Harimau Putih. Mata Kaisar Iblis Harimau Putih terbakar, dan basis kultivasi yang kuat meledak secara menyeluruh, dan bidang 7 pembunuhan juga dinaikkan secara ekstrim. Namun, itu tidak bersatu. Menghadapi halo emas, tampaknya semua kekuatan hanya bisa dilarutkan di depannya. Pada akhirnya, lingkaran halo emas dengan mudah ditempatkan pada Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Buat dia tidak bisa bergerak lagi. Tapi kali ini, Tang San tidak menyerang, tetapi berdiri di tempat, dengan cepat mendapatkan kembali energinya, memulihkan konsumsi badai tidak pastinya. Mengapa dia bisa menyimpulkan bahwa dia setidaknya memiliki kekuatan untuk melarikan diri bahkan di hadapan Kaisar? Berdasarkan sihir super ini, meski awalnya berada di lingkaran para dewa besar, Uncertain Storm juga dikenal sebagai skill sihir kontrol terkuat. Raja dewa manapun tidak berdaya dalam menghadapi ketidakpastian. Tang San bisa menjadi Raja Dewa nomor 1 di alam dewa, dan dalam hal kekuatan, keterampilan ilahi inilah yang dia andalkan. Dalam menghadapi badai yang tidak pasti, tidak peduli seberapa kuat kamu akan dikendalikan oleh kekuatan. Terlebih lagi, kekuatan serangan Tang San tidak lemah. Setelah mengendalikan lawan, Raja Dewa tidak dapat menghentikan serangan itu lagi. Selain itu, tubuh emasnya yang sempurna saat ini dikombinasikan dengan transformasi Jinmeng, transformasi Penglong, dan transformasi Liger, yang merupakan banyak garis keturunan yang kuat. Pertahanannya sendiri juga super kuat. Di hadapan Kaisar, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu dapat menjebak lawan untuk sementara waktu. Bahkan praktisi super seperti Kaisar Iblis Harimau Putih Besar akan terjebak selama lebih dari 3 detik dalam menghadapi gejolak yang bergejolak. Jika itu adalah basis kultivasi yang sama, Tang San berada di alam dewa saat itu, dan dengan ketidakpastian badai, mustahil bagi Raja Dewa manapun untuk membebaskan diri dalam 10 detik. Pada saat ini, jika itu benar-benar pertarungan yang mematikan, 3 detik sudah cukup bagi Tang San untuk melepaskan serangan yang lebih kuat dengan segala cara, maka ikan dan jaringnya akan rusak. Bukan tidak mungkin untuk melukai Kaisar secara serius. Apalagi ada Xiao Mei di sisinya. Xiao Mei sekarang menjadi praktisi di tingkat Raja Iblis Besar, dan komunikasi dengan pedang Asura secara alami telah mencapai tingkat lain. Keduanya memiliki Asura Divine Sword Intent. Jika Tang San dan Xiao Mei bergabung untuk mengendalikan badai yang tidak pasti dan menyerang musuh dengan Asura Divine Sword, Kaisar akan cukup kewalahan. Bahkan Kaisar Iblis peringkat terakhir, seperti Feng Dayao Huang tertentu, bukan tidak mungkin untuk dibunuh. Ini adalah kepercayaan Tang San. Terjebak dalam badai yang tidak pasti, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar sekali lagi merasakan perasaan tidak berdaya. Perasaan ini benar-benar sangat menyakitkan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena dia tidak diserang kali ini, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mencobanya, dan dalam 4 detik, dia melepaskan diri dari badai yang tidak pasti Tang San dan menyerang lagi. Secara alami, Tang San tidak bisa menghentikan serangannya, dan kali ini Kaisar Iblis Macan Putih Besar menggunakan 50% dari kultivasinya untuk menyerangnya. Armor emas di tubuh Tang San hancur di area yang luas, dan noda darah muncul di tubuhnya. Tapi itu saja. Ketika noda darah itu muncul, seruan Xiao Mei belum berakhir, dan itu telah menghilang dengan sendirinya, dan baju besi Jinmeng juga dengan cepat pulih dengan sendirinya. Seluruh orang Tang San seperti orang normal. Kemudian, karena tidak ada upaya putus asa kali ini, konsumsi kesadaran spiritual tidak begitu besar, sehingga badai yang tidak pasti segera muncul kembali. Kemudian, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mengenakan selimut lagi. Sementara Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tertekan, keterkejutan batinnya tidak dapat ditambahkan lebih lanjut. Meskipun dia masih berpikir bahwa jika dia langsung menggunakan kekuatan penuhnya untuk meledak, dia masih bisa membunuh Tang San. Namun,
Keterampilan kontrol magis Tang San terlalu kuat, jika dia datang dan membiarkan Tang San memimpin, dia bisa langsung menjebaknya. Dan dia juga merasa bahwa jika Tang San menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia akan bisa melukai dirinya sendiri. Saat itu, saat menghadapi Dark Demon Great Demon Emperor, Tang San benar-benar berakhir mengintimidasi lawan. Bahkan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melukai lawan. Ketika dia menggunakan badai tidak pasti, dia sudah menghabiskan semua kekuatan miliknya saat itu. Tapi sekarang dia tidak seperti dulu lagi, dan dia benar-benar memiliki kemampuan untuk memukul yang kuat. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan garis keturunan Tang San tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Misalnya, kekuatan darah Yin dan Yang intinya tidak meletus. Dia telah menyimpan beberapa keraguan, dia tampaknya mengendalikan dirinya sendiri, tetapi itu sebenarnya setara dengan pertahanan pasif, menggunakan metode bertarung. Jika itu adalah perjuangan hidup dan mati, tidak akan pernah ada badai tak tentu kedua setelah penggunaan pertama kontrol atas diri sendiri, maka itu akan menjadi serangan dengan semua kekuatan di semua biaya. Sulit untuk mengatakan trauma macam apa yang bisa ditimbulkan oleh serangan semacam itu terhadap diri sendiri. Tapi cedera itu pasti. Sulit dipercaya bahwa manusia yang baru saja memasuki peringkat ke-10 dapat melukai Kaisar Iblis Besar, tetapi itu adalah kebenaran, Tang San benar-benar mampu melakukannya. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menyipitkan matanya sedikit, dan setelah membuka blokirnya lagi, dia sekali lagi memperkuat serangannya pada Tang San. Dan kali ini, Tang San menggunakan lebih banyak kekuatan sendiri saat menghadapinya. Sebelum serangan itu mendarat padanya, tubuhnya mengeluarkan cahaya putih, dan transformasi Liger dan transformasi Jinmeng bergabung, dan kekuatan tolak yang kuat meletus, mengalahkan sebagian dari niat membunuh yang menyerangnya. Kemudian armor emas di tubuhnya hancur, dan kali ini White Tiger Demon Emperor menggunakan 60% dari kekuatan serangannya. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Tang San karena kejutan yang mematikan. Namun, pada saat berikutnya tubuhnya pulih dengan cepat, tetapi kali ini, kecepatan pemulihan transformasi Jinmeng sedikit lebih lambat. 60% juga diblokir. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak berhenti kali ini, sayapnya mengepak di belakang punggungnya, tubuh aslinya berkedip, dan dia berada di depan Tang San dalam sekejap. Penangkapan hebat oleh Harimau Putih. Dia telah dikendalikan oleh Tang San 3 kali, apa martabat Kaisar. Dia juga bisa melihat bahwa harga yang harus dibayar Tang San setiap kali dia melepaskan badai tidak pasti tidaklah kecil, dan pemulihan kesadaran serta kultivasinya tidak secepat itu. Alasan mengapa dia dapat terus menggunakan teknik kontrol magis ini adalah untuk menggunakan semua kekuatan untuk memulihkan dirinya sendiri dan terus menggunakan badai tidak pasti setelah melepaskan kekuatan garis keturunan lainnya. Tidak bisakah kamu menggambar lingkaran? Bagaimana kamu bisa mengendalikanku jika aku membuatmu tidak bisa menghadapi penangkapan besar oleh Harimau Putih yang sama sekali tidak mungkin untuk dihindari? Tang San masih tidak panik. Matanya tiba-tiba berubah warna, masing-masing menjadi hitam dan putih, dan seluruh orang itu langsung mengeluarkan perasaan aneh, menggambarnya. Segera setelah itu, percikan kecil memantul dari ujung jari kirinya. Pada saat percikan muncul, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tiba-tiba merasakan hatinya bergetar hebat. Tangkapan besar Harimau Putih menghilang hampir seketika, sayapnya mengepak di belakangnya, dan terbang keluar seperti kilat. Intuisi Kaisar mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh terkontaminasi oleh percikan kecil itu, jika tidak dia akan berada dalam masalah besar. Tetapi pada saat ini, dia melihat senyum di wajah Tang San. Raungan Phoenix yang keras terdengar, dan percikan itu tiba-tiba membesar, berubah menjadi burung yang menyala, dan langsung pergi ke Kaisar Iblis Harimau Putih untuk mengejarnya. Warna burung api 9 warna, dengan mahkota merah keemasan di kepalanya. 9 warna itu antara lain merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan hitam putih. Menghadapi burung yang menyala-nyala ini, 7 domain pembunuhan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar meletus, dan aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya mencekik. Ketika pemandangan aneh muncul di detik berikutnya, dimanapun burung api yang terbang di udara lewat, aura pembunuh menghilang satu demi satu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ekspresi Kaisar Iblis Harimau Putih berubah. Dia ngeri saat mengetahui bahwa aura pembunuh yang dia keluarkan dan kekuatan garis keturunannya benar-benar menjadi bahan bakar untuk burung yang menyala ini. Dia tidak hanya tidak melemahkan lawan,
tetapi malah membuat burung yang menyala itu bergerak ke arahnya lebih cepat. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mendengus dingin, meraih tangan kanannya, dan 5 bilah cahaya muncul di kehampaan. Itu adalah 5 bilah tajam yang muncul dari ujung cakarnya, menunjukkan warna hitam pekat. Cakar neraka harimau putih, 5 sinar cahaya gelap, langsung meraih lubang hitam di udara, dan dengan paksa menelan burung yang menyala di dalamnya. Berdasarkan pengalaman pertempuran Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, dia dapat melihat sekilas bahwa burung yang menyala ini memiliki karakteristik yang tidak dapat rusak. Bahkan kesadaran bisa terbakar. Untuk menghadapi hal seperti ini, menariknya ke ruang lain adalah pilihan terbaik. Tidak bisa memukul dengan keras. Tetapi pada saat ini, karena semua energi Kaisar Iblis Harimau Putih Besar ditempatkan pada Firibird, menara waktu dan ruang muncul kembali di tangan Tang San. Halo aneh tiba-tiba melintas di menara waktu dan ruang. Saat berikutnya Firibird ditelan oleh lubang hitam, ia mengembun dan muncul dari udara tipis. Api 9 warna langsung melebar dan membesar, berubah menjadi hujan api yang menutupi Kaisar Iblis Harimau Putih. Ekspresi Kaisar Iblis Harimau Putih berubah, tangannya ditarik keluar dari kehampaan, dan bayangan cakar hitam mekar di langit, memotong ruang menjadi beberapa bagian, berubah menjadi celah ruang yang tak terhitung jumlahnya. Hujan api bertabrakan dengan tepi celah-celah ruang angkasa ini, bahkan celah-celah ruang itu hancur oleh distorsi yang membakar. Bisa dilihat betapa dahsyatnya kekuatan hujan api ini. Kembali ke masa lalu, Kaisar Iblis Macan Putih Besar berkata dengan curiga. Ya, burung api itu jelas ditelan, mengapa bisa kembali, sudah waktunya untuk kembali. Kembali ke momen sebelum ditelan. Kemampuan anak ini benar-benar tidak ada habisnya. Tang San tersenyum sedikit, Yang mulia, jangan berkelahi. Hujan api akhirnya benar-benar dilahap, dan Kaisar Setan Harimau Putih memandang Tang San dengan mata yang lebih aneh. Pada titik pertempuran ini, dia telah melihat terlalu banyak dari Tang San. Namun, masih ada perasaan bahwa tidak ada akhir yang terlihat. Dengan kata lain, seperti apa keadaan Tang San, dia tidak melihat dengan jelas. Latar belakang yang sebenarnya, tidak membaca. Tentu saja, jika itu adalah pertempuran hidup dan mati yang nyata, dan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar akan habis-habisan segera setelah dia muncul, itu pasti bukan tekanan dari kompetisi semacam ini. Sangat mungkin dia membunuh Tang San dalam sekejap, ini adalah kepercayaan dari Kaisar Iblis Harimau Putih Besar dalam dirinya sendiri. Namun, dia juga mengerti bahwa jika Tang San adalah orang pertama yang menguasainya dan menjebaknya dengan badai tak tentu, akan sulit untuk mengatakannya. Kekuatan burung api ini barusan membuatnya merasa sangat tidak biasa. Jika benar-benar terbakar di tubuh, aku khawatir kulitnya akan terkelupas. Api macam apa yang baru saja kamu miliki? Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tang San berkata, ini adalah jenis api yang telah aku bentuk, dan aku belum menamakannya. Tetapi mengandung kemampuan berbagai api, serta yin dan yang. Oleh karena itu, sangat mendominasi. Aku mencoba untuk mendamaikan karakteristik dari berbagai api ini, menyatukannya. Di masa depan harus dapat mencapai semacam api ajaib. Bagaimana burung api ini muncul barusan? Ini adalah kombinasi dari cairan api surgawi 7 warna yang dikombinasikan dengan api sejati Phoenix dari garis api abadi Phoenix, ditambah yin dan yang dari 2 ki. Artinya, Tang San memiliki kemampuan untuk membuat mereka menyatu satu sama lain. Karakteristik dari jenis makhluk yang mendominasi ini menyatu bersama bahkan mengejutkan Tang San sendiri. Tanggapan Kaisar Iblis Harimau Putih barusan sangat tepat. Jika kamu ingin memecahkan api semacam ini, kamu tidak dapat memukulnya dengan keras, kamu harus membimbing mereka pergi. Setelah Tang San menjadi dewa, hari-hari ini mencoba, pada kenyataannya, hanya menyempurnakan poin ini. Masih terlalu sulit untuk menggabungkan 3 eksistensi sombong yang tak tertandingi. Tentu saja, itu terutama karena kurangnya kultivasinya. Dengan fakta bahwa dia telah mengembun menjadi nyala api ini, pasti sulit untuk benar-benar melukai seorang kaisar, tetapi sangat mungkin untuk menjerat seorang kaisar untuk sementara waktu. Ini juga salah satu kartu truf Tang San. Hari ini, ketika menghadapi Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, dia mengeluarkannya untuk memberitahu dia tentang latar belakangnya. Tentu saja, ini jelas tidak semua kartu. Setelah menjadi dewa, Tang San telah terlahir kembali sepenuhnya. Semua musuh imajinernya ditujukan padamu di tingkat kaisar, yang benar-benar tidak biasa.
Ini bukan pujian. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata dengan serius. Tang San peringkat 10 sudah sangat menakutkan. Jika dia bisa mencapai level ke-12 di masa depan dan mencapai level Kaisar, kekuatannya kemungkinan akan melampaui mantan Kaisar Iblis Kristal. Dia mempercayai penilaiannya sendiri. Tang San membungkuk sedikit, terima kasih atas penegasanmu. Karena aku tinggal di sini baru-baru ini, aku juga berharap untuk belajar lebih banyak darimu. Aku memiliki banyak jenis kemampuan, tetapi mereka bisa sangat rumit. Aku memiliki cukup tekanan untuk mencoba menggabungkan kemampuan ini untuk membentuk beberapa kekuatan magis. Hanya dengan cara ini aku dapat meningkatkan kekuatanku dengan lebih baik. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, kamu sekarang memiliki kekuatan Lai Feng peringkat 10. Tidakkah kamu berencana untuk naik ke tingkat Raja Iblis Besar secepat mungkin? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, efek terbaik akan dicapai dengan akumulasi. Aku masih membutuhkan beberapa akumulasi. Sudut mulut Kaisar Iblis Harimau Putih berkedut sejenak. Kamu dapat melawan Kaisar dengan peringkat ke-10. Apakah kamu masih perlu mengumpulkan? Apakah kamu mengumpulkan hantu? Aku juga ingin belajar dari satu sama lain. Pada saat ini, suara yang menyenangkan datang. Itu menarik Tang San dan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar untuk melemparkan pandangan mereka di masa lalu. Orang yang berbicara secara alami adalah Xiao Mei. Pada saat ini, matanya yang indah menatap Tang San dan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar dengan cemerlang. Dia adalah satu-satunya pengamat dalam pertempuran sekarang. Pada awalnya, dia hanya khawatir Tang San akan terluka oleh Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Tetapi setelah benar-benar dikalahkan, dia secara bertahap menyadari bahwa Tang San benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Ini mengejutkan hatinya, tetapi juga menghasilkan sedikit daya saing. Dia telah menjadi yang terbaik sejak dia masih kecil, dan sekarang dia adalah Raja Iblis termuda. Bersama Tang San memberinya rasa aman yang kuat. Tetapi setelah melihat kekuatan Tang San saat ini, dia tiba-tiba merasakan krisis. Dia tidak bisa membiarkan dirinya tertinggal. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar meliriknya dan berkata, jika kamu bisa belajar dari satu sama lain, kamu bisa pergi bersamanya. Dia memiliki banyak jenis kemampuan. Jika kamu melawannya, itu setara dengan bertarung melawan banyak tuan. Xiao Mei mengangguk, memandang Tang San, dan berkata, kemarilah. Tang San menatap kecemerlangan di matanya, tersenyum dan berkata, oke. Xiao Mei berkata, apakah kemampuan yang baru saja menjebak kakek saya berasal dari Xuan Yuan of Heaven? Bisakah aku mempelajarinya? Tang San mengangguk dan berkata, tentu saja bisa. Aku bisa mengajarimu. Tapi itu lebih sulit, dan membutuhkan banyak kesadaran. Aku kira jika kamu ingin menguasainya, kamu harus pergi ke tingkat ke-12. Tetapi kamu juga dapat mempelajarinya terlebih dahulu, dan kamu dapat menggunakan sebagian darinya. Jurusku disebut badai tidak pasti, dan jika kamu benar-benar ingin menunjukkan kekuatannya, kamu harus menggunakan trisula emas. Aku dapat menyingkat trisula emas untuk kamu gunakan, kamu dapat mencobanya. Mata Kaisar Iblis Harimau Putih Besar yang mendengarkan di sampingnya hampir keluar. Apa, bisakah keterampilan itu diajarkan? Bahkan artefak dapat diberikan. Justru karena dia baru saja secara pribadi mengalami kekuatan badai tidak pasti sehingga dia semakin memahami betapa menakutkannya keterampilan ilahi ini. Keterampilan magis seperti itu, dalam hal kontrol, tidak pernah terdengar, setidaknya di seluruh benua peri. Bahkan mantan Kaisar Iblis Kristal Besar, yang ingin mengalahkannya juga mengandalkan kekuatan untuk menekannya. Sangat tidak mungkin untuk mengendalikannya selama 3 detik. Tapi Tang San baru saja melakukannya. Mengenai badai yang tidak pasti, Kaisar Iblis Harimau Putih lebih memperhatikan daripada burung api pada akhirnya. Tidak ada cara untuk memecahkan badai tak terbatas dengan merobek ruang. Karena tidak ada gunanya sama sekali, keterampilan magis itu mengabaikan ruang. Tapi sekarang Xiao Mei hanyalah sebuah kata, Tang San akan mengajar, dan bahkan senjata ilahi bersedia memadatkannya untuk dia gunakan. Tidak heran anak ini bisa memenangkan hati cucunya. Tidak ada yang bisa menolak ini. Xiao Mei mendengus dan berkata, jangan terburu-buru untuk belajar. Kamu dan aku tidak dapat menggunakan kemampuan ini untuk menjebakku. Kamu tidak dapat menggunakan burung api itu sekarang. Ini baik. Tang San tersenyum manis. Xiao Mei berkata,
Kalau begitu, apakah kamu ingin istirahat? Tang San menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku bisa melakukannya. Seorang pria tidak bisa mengatakan dia tidak bisa. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar awalnya berencana untuk menonton diskusi mereka di sini, tetapi setelah mendengar kata-kata Tang San, dia ingin pergi. Apakah ini sparring? Ini menggoda bukan? Kalian diskusikan sendiri, aku akan keluar. Ketika kamu ingin pergi, gunakan indera spiritualmu untuk menyentuh ruang, dan aku akan tahu, dan aku akan membawamu keluar. The Great White Tiger Demon Emperor tampak seperti jika dia tidak melihat apa-apa. Oke, Yang Mulia, Tang San tidak menahannya, dia ingin memanfaatkan waktu ini untuk mengajari Xiao Mei sesuatu, dan ini adalah rahasianya, rahasia yang hanya bisa diketahui oleh dia dan istrinya. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang dari udara tipis. Xiao Mei datang ke Tang San, menatapnya dari atas ke bawah, dan berkata, kamu tidak terluka sekarang, kan? Tang San menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, tidak apa-apa. Kemampuan pemulihanku sangat kuat sekarang, tidak mudah mati. Xiao Mei berkedip, itu dia. Tampaknya perampokan benar-benar banyak membantumu. Ya, Tang San baru saja berkata di sini, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dan saat berikutnya, berdiri sendiri. Xiao Mei di depannya sudah melekat pada tubuhnya dalam sekejap, dan fluktuasi ruang yang aneh menimpanya dalam sekejap, dan bahkan menara waktu dan ruang yang belum ditarik dari tangannya langsung diisolasi. Tubuh halus Xiao Mei sudah melekat, lengannya yang lembut melingkari lehernya, dan kekuatan ruang sepenuhnya menyegel semua pembuluh darahnya dan mengendalikannya di tangannya. Hei, akui kekalahan. Apa yang baru saja kamu katakan, kamu bisa langsung mulai. Ini disebut penipuan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tang San berkata dengan ekspresi terkejut. Xiao Mei ada di belakangnya, dengan erat mengencangkan lengannya di lehernya, dan berkata dengan bangga, dikatakan bahwa ini disebut prajurit yang tidak pernah bosan menipu. Apakah kamu mengaku kalah? Merasakan dia menempel padanya dari belakang, merasakan aroma dan kelembutan, Tang San tidak terburu-buru sama sekali. Bagaimana kalau mengakui kekalahan? Bagaimana kalau tidak mengakui kekalahan? Xiao Mei tertegun sejenak. Apa? Saya tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, apakah kamu masih tidak yakin? Xiao Mei bertanya. Tidak terlalu yakin, kata Tang San. Xiao Mei berkata, kalau begitu aku bisa menggunakan kekuatanku. Tang San berjuang untuk sementara waktu, merasa bahwa kedua tubuh itu bahkan lebih erat. Xiao Mei, aku bisa mengaku kalah, tapi maukah kamu berjanji padaku satu hal? Tang San berkata pelan. Ada apa? Xiao Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San berkata, metode ini hanya bisa digunakan untukku sendiri. Hah? Xiao Mei tercengang, apa maksudmu? Tang San menghela nafas ringan, sebenarnya, ini cukup nyaman. Xiao Mei tercengang, dan tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri. Melihat tubuhnya yang pas dengannya, wajahnya yang cantik memerah karena malu, dia tiba-tiba melepaskan tangannya dan mendorongnya menjauh. Kamu bajingan. Tang San berkata tanpa daya, siapa yang memeluk siapa? Siapa bajingan ini? Ini kamu, ini kamu. Xiao Mei berubah menjadi kemarahan, menghindari dan menyerang Tang San. Telapak tangan langsung berubah menjadi cakar harimau, dan mereka langsung menuju dadanya dan menamparnya. Tang San tidak menghindar. Dengan, bang, Xiao Mei menamparkan dadanya. Kamu tahu, Tang San tidak menggunakan transformasi Jin Meng saat ini. Xiao Mei terkejut, dan tanpa sadar ingin menarik tangannya, tetapi Tang San meraih pergelangan tangannya dan menariknya langsung ke dalam pelukannya. Apa yang kamu lakukan? Sebelum dia bisa berjuang, bibir merahnya terhalang oleh Tang San. Setelah beberapa lama, Xiao Mei hampir kehabisan napas sebelum akhirnya mendorongnya pergi. Kamu, Xiao Mei memelototi seseorang. Tang San berkata dengan polos, siapa yang menyuruhmu merayuku barusan, tidak bisa menahan diri. Siapa yang menggodamu? Kamu adalah orang yang sangat jahat. Aku ingin berduel denganmu, kata Xiao Mei dengan marah. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, ayo, keluar semua. Kamu tidak bisa menyakitiku. Siapa yang kamu remehkan? Xiao Mei tampak tidak yakin. Tapi dari telapak tangannya barusan, dia tahu bahwa pertahanan Tang San sangat kuat. Dia menamparnya dengan telapak tangan pada saat itu,
meskipun tidak menggunakan banyak kekuatan, itu juga dalam keadaan harimau putih. Namun, ketika Tang San tertembak, dia merasa seluruh dada Tang San sangat fleksibel, dan kekuatan elastis yang aneh langsung menetralkan serangannya. Bahkan kulitnya pun tidak bisa ditembus. Aku serius. Xiao Mei melangkah mundur, menjauh dari Tang San. Ayo, Tang San juga tampak serius di permukaan, mengangguk padanya dengan serius. Lingkaran-lingkaran perak berdesir dari Xiao Mei, dan di belakangnya, hantu merak perak besar juga muncul. Dia masih yang terbaik dalam transformasi merak. Basis budidaya mencapai tingkat Raja Iblis besar, dan burung merak menjadi alami. Fluktuasi ruang yang kuat membuat ruang di sekitarnya tampak gelombang air yang terdistorsi, dan kekuatan ruang terkandung tetapi tidak dilepaskan, tetapi dalam diameter 100 meter, semuanya tampak terdistorsi, dan sulit untuk melihat penampilannya. Domain, ini tidak diragukan lagi adalah domain Xiao Mei. Basis kultivasinya mencapai Raja Iblis besar, dan domain ruang aslinya juga mengalami perubahan kualitatif. Xiao Mei meraih tangan kanannya, dan Tianjiling sudah melompat ke telapak tangannya. Tianjiling menunjuk ke langit. Tiba-tiba, cahaya perak kecil menyala di udara, seolah-olah bintang perak yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ditemani oleh gelombang Tianjiling, ruang super melengkung juga mulai bergerak, dan kekuatan memutar yang kuat menekan Tang San di bawah fluktuasi ruang. Tang San tidak menggunakan menara ruang dan waktu, dan Jin Meng mengubah tubuhnya lagi. Cakar emas dari kedua tangan memantul terbuka dan merobek ke kedua sisi, dengan paksa merobek ruang yang bengkok. Ki yang berapi-api dan fluktuasi darah menyebabkan lingkaran emas meledak di sekitar tubuhnya. Dia membuka jalan dengan cakar yang tajam dan berjalan selangkah demi selangkah ke arah Xiao Mei. Perubahan Jin Meng sangat mendominasi. Tidak peduli seberapa tak terduga kekuatan ruangmu, aku hanya bisa menghancurkannya dengan kekuatan. Kekuatan ruang yang kental terus-menerus terkoyak, dan saat Tang San bergerak maju selangkah demi selangkah, kekuatan ruang juga terkoyak. Dia semakin dekat dan dekat dengannya. Tetapi pada saat ini, Xiao Mei bergerak, rok panjangnya berkibar dan menari dengan anggun. Semua kekuatan ruang di sekitarnya digerakkan oleh tariannya. Elemen ruang besar asli tiba-tiba berubah menjadi untaian, terjalin satu sama lain. Untaian kekuatan ruang ini tiba-tiba menjadi sangat padat, melilit dan melingkari satu sama lain, seolah-olah menenun. Kekuatan ruang tunggal asli dipelintir menjadi untaian tali ruang di bawah aksi menenun. Tali ruang ini menjadi sangat padat. Bahkan jika Jin Meng tidak ada cara untuk memotongnya sekaligus, membutuhkan beberapa serangan untuk melakukannya. Dan tali ruang mulai tumbuh semakin banyak, terus-menerus menjerat Tang San. Oke. Bahkan Tang San tidak bisa membantu memuji kontrol elemen spasial ini. Retret hari ini tidak sia-sia, Xiao Mei benar-benar menstabilkan kultivasinya di tingkat Raja Iblis besar, dan penggunaan kekuatan ruang cukup kuat. Cahaya keemasan di tubuh Tang San juga dengan cepat menjadi lebih kuat, cahaya keemasan yang menyala langsung mulai membakar tali ruang dengan ki dan darah yang kuat, dan kekuatan cakar emas juga meningkat tajam. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya perak tiba-tiba jatuh dari langit, menyinari langsung ke Tang San. Tang San hanya merasa tubuhnya kosong, dan dalam sekejap, sepertinya diri lain muncul di kejauhan. Dan diri lain ini benar-benar mengambil sebagian besar kekuatan ki dan darah yang dia lepaskan, dan bahkan kekuatan transformasi Jin Meng. Ketika dia menemukan sesuatu yang salah, dia dengan cepat memadatkan darahnya, tetapi meskipun demikian, setidaknya setengah dari kekuatan yang meletus dari tubuhnya diambil. Ini adalah versi evolusioner dari Douzuan Xingxing, pengupasan luar angkasa. Dia secara paksa melepaskan sebagian dari kekuatan yang dia lepaskan dari dirinya sendiri dengan mengandalkan kemampuannya untuk bergerak. Ini agak luar biasa. Dalam hal pemahaman elemen ruang saja, Xiao Mei sekarang seharusnya berada di atas Raja Iblis Merak yang asli. Raja Iblis Merak adalah praktisi di tingkat puncak Raja Iblis Besar. Tetapi ketika dia menghadapi Kaisar Iblis Jing Feng, meskipun kemampuannya untuk menampilkan lebih kuat, dalam hal metode dan ketepatan tampilannya, dia tidak sebagus Xiao Mei saat ini. Sebagian dari kekuatan tubuh telah dilucuti, dan tali ruang di sekitarnya yang menjadi lebih tebal dan lebih tebal secara alami tidak sopan, perbudakan penuh. Tubuh Tang San menegang, dan tali ruang sudah terjerat di depan tubuhnya. Sudut mulut Tang San sedikit ke atas, dan hatinya dipenuhi dengan perasaan lega, semakin kuat Xiao Mei, semakin bahagia dia. Dia mengangkat tangan kanannya,
cahaya perak melonjak di tubuhnya, dan mengarahkan jarinya ke depan. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul. Saat dia menunjuk tali ruang di depannya, tali ruang benar-benar mulai hancur, dan elemen ruang yang awalnya terjerat bersama dengan cepat hancur dan berubah menjadi filamen ruang yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Mei tercengang, bagaimana ini mungkin? Tang San juga menggunakan transformasi merak, tetapi mengapa dia tampaknya memiliki kontrol lebih besar atas kekuatan ruang daripada dirinya sendiri? Tidak, itu bukan kekuatan murni ruang. Meskipun dia berpikir begitu dalam pikirannya, serangannya tidak berhenti. Kekuatan ruang yang hancur menjadi filamen tiba-tiba meledak dengan lapisan cahaya keemasan pucat, berubah menjadi filamen yang sangat tajam, menusuk ke arah Tang San. Jinsa, ini adalah kekuatan Jinsa yang diserap oleh Tuan Muda Mei ketika dia mengalami bencana 6 harmoni dan 8 hutan belantara Jinsa. Pada saat ini, dia menggabungkan Jinsa ini dengan kekuatan ruangnya sendiri dan menerapkannya untuk membuat kekuatan ruang lebih mematikan. Cahaya ilahi di mata Tang San cerah, dan pada saat berikutnya, cahaya hitam dan putih tiba-tiba keluar dari pusat roda cahaya di belakangnya, menyinari dia, dan segera, topeng cahaya hitam dan putih menyelimutinya. Saat ketika filamen spasial itu adalah duri seperti topeng, mereka semua menghilang. Tidak ada cara untuk memukul tubuhnya sama sekali. Bahkan kekuatan ruang lain di sekitarnya akan menghilang selama mereka bersentuhan dengan topeng dua warna hitam dan putih. Tidak bisa menyakiti Tang San sedikitpun. Apa ini? Xiao Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan ketika dia bertarung melawan Kaisar Iblis Harimau Putih besar barusan, Tang San tidak pernah menggunakan trik ini. Tang San berkata, ini adalah perlindungan setelah perpaduan Yin dan Yang dan kekuatan pemusnahan. Penghancuran dan pemusnahan besar 9 langit dan 10 bumi kesengsaraan ilahi mengandung kekuatan pemusnahan yang kuat. Ketika Yin dan Yang bertabrakan sendiri, mereka akan menghasilkan efek yang serupa. Energi dari keduanya yang digabungkan dapat saling melengkapi dan membuat kekuatan pemusnahan membentuk siklus, yang telah aku gunakan sepanjang waktu. Ini adalah salah satu kartu trufku. Alasan mengapa itu tidak berguna saat menghadapi Kaisar Iblis Macan Putih sebelumnya juga karena keengganan. Kaisar Iblis Harimau Putih besar sangat kuat, dan jika dia melemparkan kekuatan pemusnahan padanya, itu pasti akan memiliki efek yang sangat baik, tetapi juga akan menghabiskan banyak energi. Hal ini perlu diakumulasikan, dan jika kamu menggunakannya, kamu akan kehilangan sebagian. Itu perlu dipupuk melalui Yin dan Yang 2 ki lagi. Itu tidak dapat mengedarkan energi biasa dengan sendirinya. Tentu saja, karena ini, kekuatan pemusnahan juga sangat kuat. Saat ini, lebih cocok digunakan untuk melawan serangan Xiao Mei Jinsa. Kekuatan bencana yang lebih kuat memiliki efek menekan pada kekuatan bencana tingkat rendah itu sendiri, dan tidak memakan banyak. Kekuatan Xiao Mei sangat kuat, dan dia tidak mudah untuk dihadapi. Tang San telah berjanji padanya bahwa dia tidak bisa menggunakan Shenhuo dan Wuding Storm, jadi tidak mudah untuk menghadapi serangan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, dia sudah berada di peringkat ke-11, dan persepsi ruang yang diajarkan oleh Tang San, dia sudah di level Great Demon King, dia sama sekali tidak lemah. Bagaimana ini bisa bertarung? Xiao Mei mengerutkan bibir merahnya karena tidak puas, dan kekuatan ruang menghilang. Tang San memandangi bintang-bintang kecil yang menghilang di langit, dan berkata sambil berpikir, kamu sangat kuat dalam pengupasan ruang ini. Bahkan kekuatan batinku telah dilucuti, dan menghadapi praktisi di atas tingkat dewa, itu dapat membuat lawan Anda adalah periode kelemahan yang singkat. Biarkan itu datang sebelum serangan meledak, dan tidak mungkin untuk mencegahnya. Sungguh menakjubkan. Xiao Mei berkata dengan sedikit bangga, tentu saja, aku menambahkan kekuatan traksi ruang ke kekuatan Dou Zuan Xingyi. Ketika kamu bertarung, semakin kuat ledakan kekuatan, semakin kuat kekuatan yang bisa aku keluarkan secara instan. Tang San mengacungkannya dan berkata, kamu sudah tiba-tiba. Aku pikir ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Terutama ada dua arah. Arah pertama adalah apakah akan melakukan beberapa pengelupasan pada saat yang bersamaan. Tiriskan sebanyak mungkin. Meskipun praktisi tingkat dewa memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, jika lebih banyak energi ditransfer dari udara tipis, itu akan membutuhkan waktu untuk pulih, maka akan ada kelemahan yang lebih besar, dan kamu akan terbunuh secara langsung. Baru saja aku menggunakan kekuatan Yin dan Yang untuk perlindungan, kalau tidak, aku tidak akan bisa menghentikannya.
Karena itu dilucuti terlalu tiba-tiba. Arah lainnya adalah membuat pemisahan mungkin sebanyak mungkin. Jika lawan itu sendiri memiliki kekuatan medan yang sangat kuat, atau basis budidaya lebih tinggi darimu. Saat kamu melucuti energi lawan, lawan dapat mengurangi kerusakan dengan menstabilkan itu sendiri. Efek dari stripping. Tapi jika kamu bisa menambahkan beberapa pencegahan saat stripping, seperti Judgment Sword Intent dari Ashura Excalibur, maka efeknya akan lebih baik. Yah, aku memikirkan arah ketiga, yaitu group stripping, menghadapi sejumlah besar musuh, tetapi kekuatannya tidak begitu kuat, langsung menanggalkan grup, membongkar kekuatan lawan, dan kemudian menyerang dengan kekuatan kejahatan emasmu, kamu dapat menghancurkan lawan dalam sekejap. Xiao Mei awalnya memiliki sedikit kebanggaan pada wajahnya yang cantik, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpesona. Tiga arah ini memang yang paling cocok untuk perbaikan, dan baginya, itu tidak sulit. Di bawah anggukan Tang San, dia mengangguk lagi dan lagi tanpa sadar. Masuk akal. Kalau begitu biarkan aku mencoba lagi. Xiao Mei memandang Tang San. Tang San berkata tanpa daya, ayo. Aku akan menjadi target untukmu. Keduanya belajar dari satu sama lain saat berlatih. Untuk Xiao Mei, Tang San jelas merupakan guru terbaik. Pengetahuannya yang luas, pengalaman yang cukup, dan terutama berbagai penggunaan kesadaran ilahi, membuat Xiao Mei sering merasa diberdayakan. Tang San sedang membimbing kultivasi Xiao Mei sambil memperkuat kultivasinya sendiri. Seperti yang dia katakan kepada Kaisar Iblis Harimau Putih, yang dia butuhkan sekarang adalah mengintegrasikan kemampuannya dengan lebih baik. Benar-benar mempraktikkan beberapa kekuatan gaib yang hebat. Ini adalah akar dari pertarungan melawan Kaisar. Ada juga kerja sama antara dia dan Xiao Mei. Keduanya memiliki banyak kesamaan kemampuan, dan sekarang Xiao Mei semakin kuat, bagaimana mereka bekerja sama satu sama lain juga sangat penting. Dengan Trisula Emas dan Pedang Asura, dua senjata super divine, selama mereka bekerja sama dengan baik. Bukan tidak mungkin untuk melawan Kaisar. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar juga akan datang sesekali untuk berdiskusi dengan mereka. Terutama dengan memberi mereka tekanan untuk lebih merangsang potensi mereka. Dan semakin dia berdiskusi dengan mereka, semakin takut Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Tidak lain karena kemajuan mereka terlalu cepat. Di Tang San tidak bisa melihat dengan jelas, karena Tang San sepertinya tidak pernah mencoba yang terbaik. Tapi kemajuan Xiao Mei ada di matanya. Entah itu ganti merak, ganti macan putih, atau kombinasi keduanya. Keduanya mengalami kemajuan pesat dan berubah hampir setiap hari. Ketika Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menghadapi pengupasan ruang Xiao Mei untuk pertama kalinya, dia benar-benar menderita kerugian besar. Meskipun tidak banyak kekuatan yang harus dilucuti karena perbedaan peringkat, kelemahan sesaat masih memungkinkan kerja sama dari samping. Tang San memanfaatkan kesempatan itu. Itu memang satu set combo untuk Kaisar Iblis Harimau Putih. Setelah menekan Kaisar selama 1 menit penuh, dia pulih. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar kadang-kadang memiliki ilusi bahwa jika dua orang kecil ini benar-benar habis-habisan, dapatkah dia mengalahkan mereka? Kemajuan, tetapi kepercayaan diri ini berkurang. Tepat ketika Xiao Mei tinggal di Istana Leluhur selama 90 hari, dua tamu datang ke Istana Harimau Putih. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika aku tidak pergi kepadamu, kamu masih memiliki wajah. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar memandangnya yang berdiri di depannya, dan pria dengan alis rendah dan mata yang menyenangkan tidak menjadi marah. Jika tidak terlalu terlibat, dia akan tega membunuh orang ini. Itu benar, itu tidak lain adalah Kaisar Iblis Besar Jingfeng Tiandi dan Jingfeng, yang berada di bawah Kaisar Iblis Besar dari Kekaisaran Tianyu. Di depan keberadaan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, yang seharusnya menjadi ayah mertuanya, dia benar-benar tidak bisa mengangkat kepalanya. Sebenarnya dia sangat takut dengan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, bukan hanya karena dia telah dipukuli, tetapi juga karena dia tidak memiliki wajah. Kakak Baihu, tenanglah. Bisakah kamu melihat wajahku yang kurus dan meminta Simo untuk mengucapkan beberapa patah kata? Kaisar Iblis Jingfeng Lin Simo sendiri tidak akan pernah berani datang, tapi kali ini, ada orang lain yang datang bersamanya. Dia juga merupakan praktisi nomor 1 nyata dari Kekaisaran Tianyu dalam kekuatan tempur individu yang sebenarnya, Kaisar Iblis Agung dari surga yang membakar abadi. Jika bukan karena Kaisar Iblis mayat hidup yang datang bersamanya, Kaisar Iblis Jingfeng ingin memasuki Istana Harimau Putih.
Tidak ada pintu. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar melirik Kaisar Iblis Besar Undead dan berkata, jika bukan karenamu, aku akan menembaknya sejak lama. Jika aku tidak membunuhnya, itu sudah demi istana leluhur dan negara. Apalagi yang bisa dikatakan? Lin Simo tersenyum pahit, apa yang kamu katakan benar, semuanya salahku. Terima pertarungan dan terima hukumannya. Tapi ada beberapa hal, aku masih perlu memintamu untuk melihat apakah tidak apa-apa. Ini terkait dengan masa depan Xiao Mei. Kamu masih memiliki wajah untuk menyebut Xiao Mei. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menamparkan meja dengan tamparan, dan segera menghancurkan meja batu roh berkualitas tinggi menjadi berkeping-keping. Hilangkan amarahmu, Saudara Baihu, tenanglah. Kaisar Iblis Besar Undead buru-buru menasihati. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar memandang Kaisar Iblis Besar Undead, dan berkata dengan marah, apakah kamu tahu tentang acaranya? Kaisar Iblis Besar Undead tersenyum pahit, aku tidak tahu, tetapi aku baru mengetahuinya baru-baru ini. Kalau tidak, bagaimana menurutmu aku mendukungnya? Lagi pula, Xiao Mei, anak ini, juga memiliki darah klan Phoenix kami, bagaimana mungkin ada orang yang tidak mendukung klan mereka sendiri? Kaisar Iblis Besar Baihu mencibir dan berkata, kamu tidak harus melakukan ini. Pada tahap pertama, itu adalah Kaisar Iblis Besar yang dikirim oleh klan Phoenix Api Abadimu. Kamu baru saja melihat bakat Xiao Mei keluargaku, jadi kamu memilih untuk melakukannya, mendukungnya. Tang San sudah benar-benar menganalisis pikiran Kaisar Iblis mayat hidup ini. Kaisar Iblis Abadi Besar berkata tanpa daya, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun, Tianhu adalah penguasa istana leluhur, dan dia menemukanku, jadi aku tidak punya alasan untuk menolak. Bagaimanapun, pengalaman hidup Xiao Mei tidak mudah untuk mengungkapkan. Ini untuk semua orang, pengaruh. Tetapi pada akhirnya, bukankah Xiao Mei masih berhasil dalam pembekalannya? Kaisar Iblis Harimau Putih mendengus dingin dan berkata, oke, aku akan memberimu wajah. Lin Simo, katakan saja apa yang ingin kamu katakan, aku terlalu malas untuk melihatmu. Kaisar Iblis Jing Feng Lin Simo berkata tanpa daya, yang mulia Harimau Putih, seperti ini. Aku mendiskusikannya dengan Master Phoenix. Xiao Mei adalah darahku dan warisan keluarga Phoenixku. Garis keturunan dilucuti oleh Raja Iblis Merak. Aku ingin mencoba dan membangunkan lagi garis keturunan Phoenix-nya. Kehadiran Raja Phoenix tidak akan memengaruhi garis keturunan Meraknya saat ini. Jika dia bisa berhasil, dia akan memiliki satu kekuatan garis keturunan lagi. Kaisar Iblis Harimau Putih tersenyum, tetapi senyumnya sangat dingin. Ini benar-benar rencana yang bagus, kalian. Apakah kamu masih berencana untuk membiarkan Xiao Mei mengenali leluhurnya dan kembali ke klan? Kaisar Iblis Abadi yang hebat menghela nafas dan berkata, Kakak Baihu, jangan terlalu merasa ini menjijikkan, biarkan aku menyelesaikan apa yang harus aku katakan. Kamu benar, tentu saja kami berharap Xiao Mei dapat mengenali leluhurnya dan kembali ke leluhurnya. Aku akui, pertama-tama, bakatnya menyentuhku. Tetapi pada saat yang sama, Saudara Baihu, kamu juga tahu bahwa keluarga Phoenix dan keluarga naga kami adalah ras yang paling sulit untuk melahirkan keturunan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan individunya, itu tidak akan mempengaruhi kesulitan warisan kita. Untuk klan Phoenix, ini adalah peristiwa besar yang membahagiakan. Xiao Mei sendiri adalah bagian dari klan Phoenixku. Akan lebih baik jika dia ingin kembali. Darah para keluarga Phoenix dengan cara ini, tidak peduli apa, dia tidak akan memusuhi keluarga Phoenix di masa depan. Simo benar-benar salah saat itu, jadi aku tidak berharap untuk memaafkan sekarang, semua ini akan terlihat di masa depan. Sekarang cukup berharap Xiao Mei bisa mendapatkan kembali darah keluarga Phoenix. Mendengar kata-kata Kaisar Iblis Abadi yang hebat, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak bisa menahan perasaan alisnya. Ini sebenarnya hal yang baik untuk Xiao Mei. Jika tidak ada yang lain, garis keturunan keluarga Feng kuat, yang dikenal dunia. Apakah itu Raja Iblis Kristal atau Raja Iblis Abadi di depannya, mereka semua adalah praktisi tingkat atas, dan ini adalah kekuatan garis keturunan naga dan Phoenix. Pada saat yang sama, jika Xiao Mei membangkitkan garis keturunan klan monster Phoenix, maka klan Phoenix tidak akan menjadi musuhnya di masa depan, dan itu akan menjadi bantuan positif baginya untuk menjadi penguasa kota-kota Keri dan menstabilkan kota Keri. Tentu saja, manfaat dari pembekalan kaisar masa depan juga besar. Ini adalah dukungan dari dua kaisar.
Seluruh istana leluhur sekarang menjadi total 15 kaisar. Jadi, ini bukan hal yang buruk, satu-satunya pertanyaan adalah apakah hambatan psikologis dapat dilewati. Apakah keluhan putrimu sia-sia? Melihat bahwa Kaisar Iblis Besar Harimau Putih terdiam, Lin Simo mengerti bahwa ada kesempatan, dan buru-buru berkata, Yang Mulia Harimau Putih, aku tidak akan pernah memaksa Xiao Mei untuk mengenaliku. Aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi ayahnya, tapi aku akan membantunya membangunkan garis keturunan Phoenix. Ada ratusan manfaat tanpa membahayakan, dan kami tidak memiliki syarat apapun, kami hanya berharap dapat membantunya sedikit, itu dapat dianggap sebagai penebusanku. Aku juga memintamu untuk melakukannya. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar melambaikan tangannya untuk menghentikannya melanjutkan, berkata dengan sungguh-sungguh, kamu berjanji padaku satu hal, dan aku akan membiarkanmu melihat Xiao Mei. Namun, apakah dia setuju untuk membangunkan atau tidak? Garis keturunan Phoenix terserah padanya. Jika dia tidak setuju, tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan apapun. Aku tidak akan memaksanya. Kamu bilang, Kaisar Iblis Agung Jing Feng sangat gembira dan buru-buru berkata, selama Xiao Mei dapat membangkitkan garis keturunan Phoenix, maka secara alami akan mudah bagi mereka untuk mendekati keluarga Phoenix di masa depan, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menang. Kebangkitan garis keturunan Phoenix memang bermanfaat bagi Xiao Mei tanpa membahayakan, itulah sebabnya mereka berani datang. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan sungguh-sungguh, syaratku adalah bahwa di masa depan, tidak peduli apakah dia meninggalkan identitas manusianya atau tidak, ketika dia menjadi kaisar, kalian semua memberikan dukungan tanpa syarat. Kaisar Iblis Abadi Agung berkata dengan sungguh-sungguh, selama dia bisa membangkitkan garis keturunan Phoenix, aku setuju. Dia adalah Master Phoenix kontemporer, dan jika dia setuju, itu berarti seluruh klan Iblis Phoenix telah setuju. Ekspresi White Tiger Demon Emperor tiba-tiba melunak, dia mengangguk, dan berkata, oke, kalau begitu tunggu sebentar, aku akan meminta pendapatnya. Jika dia sangat keberatan, aku tidak bisa memaksanya. Tentu saja, Kaisar Iblis Jing Feng adalah generasi kaisar, tetapi wajahnya yang tampan tampak sedikit kaku saat ini, menunjukkan ketegangan di hatinya saat ini. Sejak mengetahui bahwa ia memiliki penerus dan seorang putri, suasana hatinya naik turun. Selama periode terakhir, dia sering terjaga di malam hari, sering memikirkan masa lalu. Hatinya penuh penyesalan, dia sekarang merasa bahwa jika dia diizinkan untuk melakukannya lagi, mengetahui bahwa Su Qin sedang hamil, dia lebih suka menyerah mengejar kaisar dan bersamanya di semua biaya. Ketika Xiao Mei sedang melakukan pembekalan pekerjaannya hari itu, dia melihat bahwa Xiao Mei sedang menghadapi ujian, dan hatinya sangat tersiksa, dan keunggulan Xiao Mei membuatnya, ayah sedarah yang sebenarnya, penuh kebanggaan, dan terlebih lagi. Kasih ayah merajalela. Hanya saja dia juga tahu bahwa Xiao Mei tidak mungkin mengenalinya. Bagaimanapun, dia bisa dianggap sebagai musuhnya karena membunuh ayah. Jadi dia telah bersabar, tetapi dia akhirnya menemukan Kaisar Iblis yang tidak mati. Dengan mengatakan bahwa dia berharap untuk membiarkan Xiao Mei membangkitkan darah Phoenix, dan memintanya untuk menemaninya secara pribadi sebagai pelobi. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli apakah Xiao Mei telah membangunkan garis keturunan Phoenix, lebih dari itu, dia hanya ingin bertemu dengannya secara pribadi. Dia menemukan dengan sedih bahwa dia dan putri kandungnya tidak pernah bertemu sendirian. Sekarang, dia hanya ingin melihat putrinya dengan baik. Ketika Kaisar Iblis Harimau Putih Besar datang ke Xiaoji, Tang San dan Xiao Mei sedang berkultivasi bersama. Kedua sosok itu tiba-tiba berpisah dan bergabung, dan kekuatan garis keturunan bercampur dan bekerja sama satu sama lain, menjadi semakin diam-diam. Berbagai kemampuan juga bermunculan. Tingkat kultivasi Kaisar Iblis Harimau Putih Besar membutuhkan penggunaan akal ilahi untuk menangkap tindakan mereka saat ini. Dia sekarang memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan Tang San. Potensi Tang San memberinya perasaan yang tak ada habisnya, dan bahkan setiap kali dia bertarung, dia bisa merasakan bahwa Tang San masih semakin kuat. Terutama sebanyak 8 jenis kemampuan garis keturunannya, melalui periode kultivasi baru-baru ini, ia mulai dapat melakukan berbagai pengaturan dan kombinasi. Ini adalah tempat yang paling menakutkan. 8 garis keturunan dapat diatur dengan berbagai cara, dan bahkan hingga 3 garis keturunan dapat digabungkan pada saat yang sama. Merasakan kedatangan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar,
Tang San dan Xiao Mei berubah menjadi dua aliran cahaya dan turun dari langit. Pada saat ini, Tang San berada di belakang Xiao Mei, dengan kedua tangan di pinggangnya. Aura Xiao Mei telah mencapai tingkat puncak Raja Iblis Besar. Bintang-bintang perak berkedip-kedip di udara, jatuh satu demi satu, bersinar padanya. Hal indah yang tidak bisa dipahami. Melihat adegan ini, sudut mulut Kaisar Iblis Harimau Putih sedikit berkedut. Belum lama ini, ketika dia dan Tang San dan Xiao Mei sedang berdebat, mereka menderita kerugian besar dari langkah ini. Bahkan sebagai seorang kaisar, basis kultivasinya sendiri sangat stabil, tetapi menghadapi Xiao Mei di bawah restu Tang San, langit penuh bintang dan ruang dilucuti, secara langsung mengambil 30% dari kekuatannya pada waktu itu, dan kemudian Tang San memberinya lagi. Dia bertaruh dengan putus asa dan hampir memuntahkan darah dari Harimau Putih. Ini masih terjadi ketika kerja sama mereka tidak cukup terampil. Kaisar Iblis Harimau Putih benar-benar yakin, dan jika dia terus berlatih seperti ini, belum lagi Tang San, bahkan Xiao Mei, prestasinya tidak akan pernah berada di bawah mantan Kaisar Iblis Merak. Ini masih di bawah premis bahwa dia tidak menggunakan kemampuannya untuk mengintip ke surga. Tang San telah memberitahu Kaisar Iblis Harimau Putih Besar bahwa kehidupan singkat Kaisar Iblis Merak Besar berhubungan langsung dengan pengintipannya di surga. Karena itu, dia tidak akan membiarkan Xiao Mei mencoba menggunakan kemampuan Tianjiling. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mengangguk kepada mereka berdua dan berkata, "Aku memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganmu." Setelah berbicara, matanya tertuju pada Xiao Mei. "Xiao Mei, kamu harus siap secara mental." "Ada apa, kakek?" Xiao Mei bertanya dengan curiga. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiao Mei, Kaisar Iblis Abadi dan Kaisar Iblis Jing Feng ada di sini." Wajah Xiao Mei menegang dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tang San memegang tangan kecilnya, memberikan kehangatan di telapak tangannya padanya. "Apa tujuan mereka?" tanya Tang San. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata dengan sungguh-sungguh, mereka berharap untuk membantu Xiao Mei mencoba membangunkan garis keturunan Phoenix. "Kamu ingin Xiao Mei mengenali leluhurnya dan kembali ke klan?" Tang San sedikit menyipitkan matanya. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak benar. Dia hanya ingin membantunya membangunkan garis keturunan Phoenix. Jelas tidak mungkin untuk mengenali leluhur dan kembali ke klan, belum lagi Xiao Mei tidak memiliki perasaan untuk mereka. Bahkan jika dia memiliki perasaan, dia tidak bisa sekarang mengenali nenek moyang kita dan kembali ke nenek moyang kita. Jika tidak, apakah Carry City anggota dari klan Monster Merak atau klan Monster Phoenix?" Tang San menoleh untuk melihat Xiao Mei, hanya untuk melihat bahwa wajahnya yang cantik sedikit pucat, dan matanya juga berkedip dengan ekspresi yang sangat rumit. Tang San meremas tangan kecilnya dengan ringan dan berkata, "Kamu tidak perlu berada di bawah tekanan psikologis. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tidak ada yang akan memaksamu." Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mengangguk dan berkata, "Maksudku hal yang sama. Kamu hanya melihat mereka ketika kamu setuju. Jika kamu tidak setuju, aku akan membiarkan mereka pergi. Namun, mereka telah setuju. Ketika kamu menjadi kaisar di masa depan, mereka akan mendukungmu tanpa syarat terlepas dari apakah kamu memiliki identitas manusia atau tidak. Aku pikir dari aspek ini saja, itu berharga. Selain itu, jika kamu dapat memiliki garis keturunan Phoenix lain, itu akan menjadi keuntungannya besar bagimu." Tang San pandai memadukan berbagai garis keturunan, dalam hal ini, bimbingannya padamu seharusnya membuatmu lebih kuat. Tang San sedikit mengangguk, jika Xiao Mei memiliki garis keturunan Phoenix lain, maka kekuatannya pasti akan menjadi lebih kuat. Juga akan lebih mudah untuk menerobos kaisar di masa depan. Phoenix dan Merak dapat dikatakan sebagai Raja Burung. Meskipun kedua belah pihak telah bertarung selama bertahun-tahun, mereka berdua adalah garis keturunan burung teratas. Ada kemungkinan kedua garis keturunan ini cocok satu sama lain. Tang San sudah mencoba ini. Dia sendiri memiliki kemampuan dari kedua garis keturunan. Jika digantikan oleh Raja Iblis Merak sebelum kebangkitan, Xiao Mei pasti akan menolak tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang Raja Iblis Merak dibangkitkan, dalam arti tertentu, balas dendam membunuh ayahnya tidak ada lagi. Lagi pula, di sanalah ayah kandungnya. Tidak peduli apa kesalahannya, betapa ibunya membencinya, tetapi hubungan darah tetap ada. Xiao Mei memandang Tang San seolah meminta bantuan,
Tang San dapat melihat dari matanya bahwa dia tidak tahu bagaimana memilih. Tang San sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Mengapa kita tidak melakukan ini? Mari kita tanyakan pendapat Xiao He tentang masalah ini. Aku pikir pendapatnya akan sangat membantumu. Jika dia mendukungnya, kamu mungkin juga memberikannya mencoba." Mata Xiao Mei bergerak, ya. Raja Iblis Merak dan Kaisar Iblis Jing Feng adalah musuh bebuyutan. Jika dia memiliki garis keturunan Phoenix, apa yang akan dia pikirkan tentang dirinya sendiri? Tetapi jika dia menyetujuinya, maka dia tidak akan memiliki psikologi apapun. Stres. Jauh di lubuk hatinya, bagaimanapun juga, dia juga ingin bertemu langsung dengan ayahnya. Ayo pergi. Ayo bertemu Xiao He. Sejak kesembuhannya, Xiao He telah merawat tubuhnya dengan bantuan Tang San, mengolah teknik pikiran sekte tubuh. Ini tentang terus meningkatkan diri sendiri. Meskipun tidak mungkin baginya untuk mencapai tubuh emas yang bebas kebocoran seperti Tang San. Tapi saat dia terus melunakkan tubuhnya, Xiao He secara bertahap merasakan perbedaan antara tubuh manusia dan klan Iblis Merak. Tubuh manusia sangat toleran dan reseptif. Pada awalnya, dia merasa bahwa tubuh manusia terlalu lemah dan terlalu banyak dibandingkan dengan tubuh klan Iblis Merak. Namun seiring waktu, ia mulai menemukan bahwa tubuh manusia terlalu dapat dieksploitasi. Ada perasaan terlahir kembali setiap hari, tetapi dia tidak bisa merasakan di mana batas tubuh ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Hal terpenting dalam budidaya monster adalah kekuatan garis keturunan. Semakin tinggi kekuatan garis keturunan, semakin kuat potensinya. Semakin rendah tingkat darah, semakin lemah potensinya. Tidak baik untuk bisa tumbuh ke level tertentu. Raja Iblis Merak menganggap dirinya sangat pintar, tetapi di masa lalu, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menyentuh ambang batas kaisar. Itu kuat di tingkat Raja Iblis Besar, tetapi tanpa dukungan garis keturunan tirani, semuanya sia-sia. Tetapi tubuh manusia tidak seperti ini. Potensi manusia membuatnya merasa tidak ada habisnya. Dia tidak memiliki darah Dewa Iblis, tetapi darah manusia murni. Dalam keadaan seperti itu, garis keturunan manusianya telah ditempa dan diperkuat setiap hari. Dia dapat merasakan bahwa jika dia memiliki transformasi iblis lain di masa depan, dia harus dapat meningkatkan ke tingkat ke-9 dalam waktu singkat, dan dia akan mencoba untuk mengatasi bencana di masa depan. Semakin dia berkultivasi, semakin tertarik Raja Iblis Merak pada tubuh manusia, dan semakin puas dengan kondisinya saat ini. Dia bahkan merasa bahwa dengan berkultivasi kembali dengan tubuh manusia, adalah mungkin untuk menyentuh kaisar di masa depan. Pintu terbuka, dan Tang San, Xiao Mei, dan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkumpul. Xiao He, yang berkultivasi melalui metode temper yang diajarkan oleh Tang San, tiba-tiba berhenti, melihat mereka yang datang bersama dengan kejutan. Kaisar Setan Harimau Putih Besar pada dasarnya tidak pernah datang ke sini, biasanya Tang San membawa Xiao Mei untuk menemuinya, jadi mengapa mereka datang bersama kali ini? Tang San membawa Xiao Mei ke depan Raja Iblis Merak hebat, dan berkata langsung ke pokok permasalahan, Kaisar Iblis Abadi yang hebat dan Kaisar Iblis Agung Jing Feng ada di sini. Mereka di sini untuk menemukan Xiao Mei. Alis Xiao He sedikit berkedut, kenali leluhur dan kembali ke sekte. Apakah kamu ingin Xiao Mei membangunkan garis keturunan Phoenix? Tang San mengangguk. Xiao Mei menatap ayah angkatnya dengan mata yang rumit. Xiao He tertawa, silakan, berjanjilah pada mereka. Ini masalah manfaat besar dan tidak ada salahnya, mengapa tidak setuju? Namun, cobalah untuk memperjuangkan sebanyak mungkin kondisi. Misalnya, kamu tidak dapat membeda-bedakan identitas manusiamu. Aku akan mendukungmu ketika kamu menjadi kaisar. Apalagi, jika kamu membangkitkan garis keturunan Phoenix, aku mengosongkan semua karakteristik garis keturunan Phoenixmu, tetapi atribut Phoenix di tulangmu masih ada. Oleh karena itu, jika kamu bangun, jangan lakukan pria itu seperti Lin Simo. Keluarga Jing Feng berada di bawah klan Iblis Phoenix. Jika bukan karena kesempatan dari Kaisar Iblis Kristal, Lin Simo tidak akan pernah mencapai ranah kaisar. Jika mereka ingin membangunkan garis keturunan Phoenixmu, mereka harus menyuntikkan kemurnian ke dalam dirimu. Asal-usul garis keturunan. Jika kamu tidak mati, asal-usul garis keturunan Kaisar Iblis Besar Phoenix Undead adalah garis keturunan terkuat dari klan Phoenix, jadi kita perlu menjadi baik. Mendengarkan kata-katanya, mata Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berubah sedikit.
Xiao He ini sepertinya tahu apa yang dikatakan Kaisar Iblis Besar Abadi dan Kaisar Iblis Agung Jing Feng ketika mereka tiba, seolah-olah dia telah menyaksikannya bersama matanya sendiri. Xiao Mei memandang ayah angkatnya dengan heran dan berkata, apakah kamu tidak menentangnya? Xiao He mengangkat bahu dan berkata, mengapa aku harus keberatan? Bagaimanapun, itu adalah ayah kandungmu. Sejujurnya, ini juga merupakan hutang terbesarku kepadamu. Selama bertahun-tahun, aku telah menggunakan ibumu dan kamu. Ini untuk berurusan dengan dia. Ya, sekarang, semua yang harus dihadapi telah berlalu, dan aku telah menang. Aku sangat senang bahwa kamu mengenaliku sebagai seorang ayah, dan tidak akan ada pengekangan padamu. Jika kamu memiliki darah Undead Phoenix, pencapaian masa depan tidak terbatas. Kemungkinan akan menjadi kaisar terkuat. Pada saat itu, kota Kerry pasti akan dapat berkembang di tanganmu. Aku juga percaya bahwa kamu dapat memimpin klan monster merak untuk berdiri di posisi yang lebih tinggi tempatkan dan bantu klan monster merak berkembang. Kamu semua tahu bahwa di klan monster kami, kekuatan adalah dasar dari segalanya. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, prioritas utamamu sekarang adalah menjadi lebih kuat. Apa lebih, jika kamu memulihkan garis keturunan Phoenix, kamu juga bisa mendapatkan dukungan dari dua kaisar, dan seluruh klan monster Phoenix akan memperlakukanmu sebagai salah satu dari mereka sendiri. Aku sudah tahu mengapa Kaisar Iblis Abadi Besar akan mendukung Lin Simo, itu hanya demi 3 kaisar dari klan Iblis Phoenix. Di masa depan, setelah kamu menjadi kaisar, klan Iblis Phoenix dapat mengatakan bahwa mereka memiliki 1 kaisar lagi. Untuk klan monster merak, dapat juga dikatakan bahwa mereka memiliki seorang kaisar. Untuk mahkota harimau putih, ada juga penerusnya. Jadi semua orang akan mendukungmu. Semakin baik, aku berhutang budi padamu sudah banyak, bagaimana aku bisa menanyakan sesuatu kepadamu? Jangan khawatir. Juga, aku bukan lagi klan iblis merak, apalagi Raja Iblis Merak, aku adalah manusia. Milikmu, kamu juga manusia, dan demi kami sebagai manusia, kamu harus bertindak lebih jauh lagi. Setelah mendengarkan kata-katanya, Xiao Mei merasakan pencerahan, memandang Xiao He dan mengangguk ringan, terima kasih. Tatapan Xiao He beralih ke Tang San, matanya bertemu, dan Tang San mengangguk lembut padanya. Xiao He menghela nafas ke dalam, belum lama ini, ketika Tang San sedang berkultivasi dengan Xiao Mei, dia datang sendirian untuk menemukannya. Apa yang dia katakan kepadanya adalah bahwa Xiao Mei membangunkan garis keturunan Phoenix. Tidak ada keraguan bahwa klan monster Phoenix dan klan monster merak adalah musuh besar. Sebagai patriark saat ini dari klan monster merak, Xiao Mei telah membangkitkan garis keturunan Phoenix. Dari sudut pandang Raja Monster Merak Besar, ini benar-benar tidak dapat diterima. Mempengaruhi kemurnian patriark. Namun, Tang San hanya punya satu alasan untuk membujuknya. Sekarang dia bukan lagi Raja Iblis Merak Agung, dia adalah ras manusia Xiao He. Dari sudut pandang ras manusia, kemampuan ras manusia untuk menghasilkan praktisi teratas akan sangat bermanfaat bagi masa depan umat manusia. Dan ketika Tang San berbicara dengannya pada saat itu bukan dengan nada negosiasi, tetapi nada persetujuan. Seberapa pintar Raja Iblis Merak, dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Tang San. Karena itu, dia akhirnya setuju, dan baru pada saat itulah situasi santai seperti itu muncul di depannya. Bagi Tang San, Raja Iblis Merak Agung selalu merasa bahwa dia tidak dapat melihat melaluinya. Mungkin ada kesempatan bagi orang bijak seperti itu untuk muncul dari manusia. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mengangguk dan berkata, apa yang dia katakan masuk akal, dan aku juga berpikir begitu. Itu saja, ayo pergi sekarang. Tang San, apakah kamu ingin pergi bersama? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa bagi Kaisar Iblis Agung Jing Feng untuk melihatku, tapi aku tidak bisa membiarkan Kaisar Iblis Agung dari mayat hidup melihatku. Dia akan merasakannya. Kamu bisa mengambil Xiao Mei. Xiao Mei, jika kamu merasa tidak nyaman, kamu dapat menghubungiku. Xiao Mei mengangguk, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengikuti Kaisar Iblis Harimau Putih pergi. Tang San tidak pergi, tetapi menutup pintu. Paman Xiao, bagaimana perasaanmu baru-baru ini? Tang San meminta Xiao He untuk duduk, dan dia duduk di seberangnya. Xiao He Dao, rasanya sangat enak. Semakin aku berlatih latihan yang kamu ajarkan,
semakin aku bisa merasakan keanehan tubuh manusia. Tidak heran Kaisar Iblis Besar Tianhu sangat takut pada manusia. Potensi manusia hampir perasaan tak terbatas tampaknya tidak memiliki kemampuan bawaan, tetapi jika kamu dapat menemukan cara yang cocok untukmu, manusia dapat terus meningkatkan dan menyerapnya. Itu seperti spons. Oleh karena itu, tampaknya manusia dengan enggan memiliki transformasi iblis melalui pernikahan campuran sebelumnya. Paling cocok. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak pantas. Seperti yang kamu katakan, potensi dan bakat manusia sebenarnya belajar. Untuk dapat belajar lebih baik, selain belajar, ada juga kreativitas. Hanya dengan membangun kreasi sendiri masa depan yang lebih kuat akan tercapai. Monster dan roh selalu menerapkan kebijakan ketidaktahuan terhadap manusia. Ketidaktahuan manusia sama sekali tidak memiliki ruang dan waktu untuk berpikir. Kebanyakan manusia akan mati dalam kondisi brutal pada usia 20 atau 30 tahun. Oleh karena itu, manusia tidak pernah benar-benar bangkit. Hanya saja kreativitas tidak ikut bermain. Jadi, apa yang aku lakukan sekarang adalah memberi manusia ruang hidup yang damai, mengajari mereka pengetahuan dasar, memberi mereka rute, dan membiarkan mereka menggunakan ini untuk mengerahkan naluri kreatif mereka di masa depan. Kreativitas adalah bakat sejati manusia. Mendengar kata-kata Tang San, Xiao He tiba-tiba merasakan pemberdayaan, matanya menjadi lebih cerah, ciptaan. Kamu mengatakannya dengan sangat baik. Ini ciptaan. Tang San tersenyum dan berkata, setelah kita meninggalkan istana leluhur, aku akan mulai mencoba membuat. Jika kamu tertarik, kamu mungkin juga melihatnya, mungkin itu akan memberimu beberapa inspirasi. Pasti, melalui persepsi karakteristik manusia selama periode waktu ini, aku sekarang merasa bahwa hidup semakin menarik. Xiao He tersenyum. Tang San berkata, sepertinya kamu telah meletakkan sesuatu. Xiao He tersenyum pahit dan berkata, kamu bahkan telah mengubah garis keturunanku dan mengubahku menjadi manusia, apalagi yang tidak bisa dilepaskan. Apa yang bisa aku lakukan jika aku tidak bisa melepaskannya? Aku tidak bisa menjadi diriku yang asli. Aku tidak menyukai diriku lagi. Tang San tersenyum sedikit. Inilah rasanya dilahirkan kembali. Kaisar Iblis Agung Jingfeng merasa sedikit tidak nyaman, dan dia sebenarnya tidak tahu apakah putrinya dapat menerima garis keturunan Phoenix yang terbangun. Dalam persepsinya, Xiao Mei pasti sangat membenci dirinya sendiri, sama seperti Sukin. Bisakah Kaisar Iblis Harimau Putih meyakinkannya? Justru karena dia tidak percaya diri, sebelum dia datang, dia telah memohon sejak lama dengan Kaisar Iblis Abadi yang hebat, dan dia bahkan rela menyerahkan garis keturunannya untuk meminta penguasa iblis abadi yang agung untuk menyuntikkan sumbernya ke Xiao Mei. Sebagai seorang ayah, siapa yang mau melakukan ini? Namun, untuk Xiao Mei, ini adalah pilihan terbaik. Bakat kelahiran kembali nirwana yang dibawa oleh darah undead Phoenix dapat sangat meningkatkan keamanan Xiao Mei. Dia tidak berani meminta apapun sekarang, dia hanya berharap bahwa putrinya akan baik-baik saja. Hiduplah dan jadilah raja di masa depan. Pintu terbuka, dan Kaisar Iblis Harimau Putih masuk terlebih dahulu. Tatapan Kaisar Iblis Jingfeng langsung terlempar ke belakangnya. Xiao Mei hari ini, mengenakan gaun kasual putih, dengan rambut hitam legamnya disisir menjadi kuncir kuda di bagian belakang kepalanya, terlihat sangat bersih dan rapi. Wajah halus itu sedikit kemerahan, dan pada sepasang mata besar yang cerah, matanya terkulai dan tidak melihat ke atas. Melihatnya, Kaisar Iblis Agung Jingfeng merasa sedikit bingung, sama seperti ketika dia pertama kali melihat Sukin. Itu adalah kejutan yang tak terlukiskan. Dia jelas tidak memakai riasan, tapi dia sangat sempurna. Untuk sementara waktu, tubuh Kaisar tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.